Oke, selamat datang kembali di channel YouTube ini ya. Jadi kali ini saya membawa salah satu mahasiswa yang pikirannya itu agak kacau ya. Jadi sekarang saya mencoba meluruskan, tapi ternyata saya yang kacau. Jadi dia sebenarnya lurus dan saya yang kacau. Oke, topik yang akan saya bahas kali ini adalah topik mengenai pendidikan ya. Tapi bukan pendidikan secara general, tapi pendidikan secara eksklusif ya. Mengenai sistem dan juga bagaimana sistem itu berkaitan dengan narasi bahwa generasi di Indonesia itu tingkat literasinya sangat rendah. Bahkan di UNESCO, Indonesia itu peringkat kedua terbawah untuk urusan motivasi atau semangat membaca ya. Dan tentu saja itu memiliki sesuatu yang perlu dibicarakan. Karena saya rasa Homo sapiens ya yang di dunia ini, struktur otaknya, kemudian sel-sel di dalam otaknya, saya yakin meskipun orang Kaukasoid, orang Asia, orang Amerika Latin, orang Hispanik ya, orang Indian, orang Chinese, orang manapun lah, setiap Homo sapiens pasti diciptakan sama. Saya meyakini itu. Kalau misalnya Anda tidak meyakini itu ya nggak masalah, kita akan terbuka untuk setiap opini. Dan mengapa jika setiap struktur otak manusia atau Homo sapiens itu sempurna dan sama, ternyata produk atau act out dari manusia itu beda-beda. Ada masyarakat yang mana manusianya masih tertinggal. Ada suatu kebudayaan atau masyarakat dan peradabannya sudah berkembang. Ada semacam klaster, ada semacam perbedaan yang cukup signifikan ya, yang cukup kontras. Misalnya kita bandingkan saja orang Eropa Barat dengan orang Afrika seperti di Zimbabwe, Ethiopia, Somalia dan lain sebagainya. Kita bandingkan juga dengan orang Asia Tenggara, kita bandingkan dengan Cina. Sepertinya kita berada di dalam masyarakat yang cukup hierarkis. Ada perbandingan antara dunia Barat dan dunia Timur. Ada semacam kayak narasi ya bahwa negara-negara yang berada di luar zona bukan berada di luar zona ya, berada di selatan zona khatulistiwa, itu negara-negaranya terkesan miskin atau terkesan kurang maju, kurang berkembang. Ya kita sebut saja kayak Asia Tenggara, kemudian kepulauan Oseania, dan juga Afrika, Amerika Latin. Kalau kita ngomongin India, mungkin kita perlu membahasnya dengan lebih spesifik ya, karena India itu cukup paradoks. Meskipun kita menerima banyak berita bahwa India itu masih tradisional, India itu masih konvensional, India itu masih tertinggal pikirannya. Bahkan untuk melawan COVID saja orang-orang India diberitakan media ya, itu banyak yang menggunakan dewa-dewa, doa-doa, dukun dan lain sebagainya. Itu kan omongannya media. Tapi faktanya orang-orang yang berasal dari India itu nyatanya menguasai YouTube. Jangan dikira CEO-nya YouTube itu dari mana, CEO-nya Google dan banyak lain sebagainya. Banyak orang India yang tertentu, yang dalam tanda kutip ya, yang sudah lolos secara literasi itu, yang kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Banyak mereka yang sukses. Artinya bukan otaknya orang India yang keliru, tapi kan ada semacam peradaban yang atau semacam tradisi lah yang membuat setiap bangsa itu berbeda satu sama lain. Dan ini yang akan saya bahas. Oke, terima kasih. Jadi ini sangat menarik sekali untuk dibahas ya, karena sistem pendidikan dan juga literasi ya, berdasarkan dari Pak Wan tadi bilang muncul banyak sekali dalam pendidikan itu narasi-narasi tentang kurangnya literasi pendidikan, dan sudah dijelaskan oleh beliau bahwa dampak dari literasi itu bagaimana, dan literasi juga membuat suatu dampak signifikan dalam hal yang bahkan sampai di luar ekspektasi, seperti pemilik CEO dari YouTube dan juga Google itu siapa ya. Oke, Pak Wan, sekarang saya akan tanya nih, sebenarnya banyak yang nggak ngerti ya tentang literasi itu sendiri itu apa, dan sistem pendidikan itu apa kaitannya literasi dan sistem pendidikan itu sendiri. Jadi barangkali Pak Wan itu punya suatu konsep sendiri atau mungkin suatu penjelasan tentang dua definisi tersebut. Oke, kalau membicarakan definisi ya bukan kapasitas saya untuk menjabarkan definisi secara otentis ya, apa itu literasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita berangkat dari terminologi literasi sendiri ya, literate atau literatur lah, itu kan berasal
atau merujuk dari istilah bisa baca dan bisa tulis. Mengapa bisa baca, bisa tulis itu ada kaitannya dengan peradaban. Ya tentu saja peradaban itu pasti berkembang jika orang-orangnya berkembang secara kognitif dan juga secara emosional tentu saja. Artinya orang-orang barat kenapa sih mereka itu berkembang? Karena mereka berhasil keluar dari zona hitam atau abad kegelapan itu dengan mencoba meninggalkan gereja bukan secara spiritual tapi secara sistem. Secara sistem bagaimana? Karena dulu pada zaman abad kegelapan ya, gereja itu sangat menguasai. Jadi orang-orang itu seperti seolah-olah kebenaran mutlak milik gereja dan milik omongan dari para pastor. Kemudian sementara di gereja sendiri, mohon maaf, banyak literatur yang mengatakan gereja itu memiliki banyak korupsi dan lain sebagainya di sana. Artinya, ketika orang-orang yang sudah menegaskan diri bahwa mereka harus berpacu atau berfokus pada rasio, dan dari sana peradaban mulai berubah di Eropa Barat. Rasio, artinya mereka mulai mencoba untuk mencoba menulis pemikiran mereka dan lain sebagainya dan keluar dari sangkar dari keniscayaan atau kepercayaan itu yang cukup tradisional. Dan jadi intinya literasi ya budaya membaca dan menulis. Membaca tujuannya adalah untuk memahami dan menulis adalah untuk mempraktekkan apa yang dipahami. Karena pada dasarnya suatu pengetahuan itu akan menjadi suatu pengetahuan jika pengetahuan itu dipraktikkan. Jadi jangan dikira kalau kita sudah membaca kita paham segalanya. Konsep pengetahuan tidak seperti itu. Saya rasa kalian akan memahami apa itu ilmu dengan belajar filsafat dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas di arah sana. Saya mencoba untuk menyederhanakannya dengan contoh-contoh yang paling sederhana. Kaitannya antara literasi ya, kaitannya literasi yang ditanyakan oleh Mas Fanani tadi ya, literasi dan juga dengan kemajuan suatu bangsa dan juga sistem pendidikan. Jadi kalau kita menyempitkannya dalam konteks pendidikan di Indonesia ya, kenapa pendidikan Indonesia itu seperti pendidikan di Indonesia dengan sistemnya itu seperti borok dan lalat. Borok dan lalat lah istilahnya kalau. Apa maksudnya seperti itu? Jadi gini, kita sudah mengenal bahwa masyarakat kita itu adalah masyarakat yang komunal. Masyarakat yang komunal, masyarakat yang sangat sosialis. Masyarakat yang sangat sangat tidak menyukai sifat yang individualis. Dan itu sudah tercermin ketika kita ditanami ideologi gotong royong dan lain sebagainya, sehingga kehidupan sosial itu sangat menentukan kepribadian atau dan bahkan watak masyarakat kita. Lah, secara sosial setiap individu atau setiap ego itu pasti ingin menampilkan bahwa dirinya atau anak mereka itu adalah anak yang terbaik. Dan keinginan orang tua untuk menunjukkan bahwa anaknya yang terbaik itu didukung dengan sistem ranking, sistem standarisasi, sistem-sistem yang menunjukkan bahwa prestasi adalah segala-galanya, esensi itu bukan segala-galanya. Jadi selalu berpikir bahwa saya akan menciptakan sekolah dan sekolah akan menciptakan suatu sistem ranking, dan sistem ranking itu yang akan menjadi achievement bagi orang tua. Artinya orang tua menjadikan anaknya standar kebahagiaan dia, padahal seharusnya anak adalah sosok yang memiliki kebahagiaan sendiri. Jadi orang tua memberikan semacam pressure yang secara tak sadar bagi anak, menjadikan sekolah adalah disiplin. Ketika anak tidak bisa mencapai prestasinya, anak akan mendapatkan cemoohan atau olok-olok, dan selalu mendapatkan yang paling sering kita alami adalah membandingkan dengan anak lain. Sehingga ketika anak tidak mendapatkan dukungan secara moral di sana ya, di sekolah, akhirnya anak berpikir bahwa sekolah adalah penjara, sekolah adalah tempat bagaimana kita itu disandra, harus mengikuti sistem, harus mengikuti ini itu dan lain sebagainya agar bisa mendapatkan ranking, bukan untuk mengembangkan bakatnya. Dan mungkin sistem ini saya sebut sebagai hyper parenting, yang mana sistem orang tua yang menjadikan anaknya adalah standar kebahagiaan dia. Makanya kan itu sering kita juga melihat caption orang tua yang baru melahirkan anaknya dan mengatakan bahwa jadilah anak yang membanggakan dan lain sebagainya. Lah itu kan narasi-narasi yang membuat kita pikir itu baik, padahal itu nggak baik. Karena apa? Anak itu adalah anugerah dan dia bukan tuntutan kita atau bukan alat kita untuk menjadi orang yang terpandang di depan masyarakat lain. Seperti itu maksudnya. Oke, jadi sangat luar biasa sekali ya. Jadi Pak Wan tadi sudah menjelaskan mulai dari sejarah itu sendiri, dari literasi dan juga apa kaitannya dengan sistem pendidikan. Bahkan ternyata ya sistem ranking dalam
suatu pendidikan itu adalah termasuk salah satu bentuk hyper parenting ya. Sekarang kita tahu kalau itu adalah hyper parenting. Jika itu membuat siswa itu sendiri itu tidak bahagia, malah terkekang dari sistem itu. Nah, sekarang Pak Wawan, apa sebetulnya literasi dalam suatu sistem pendidikan itu sendiri? Oke, jadi kembali ke konsep dasarnya tadi ya, bahwa literasi itu adalah budaya kita untuk membiasakan diri untuk membaca, kemudian kita mempraktikannya untuk menulis pengetahuan yang kita ambil dari suatu bacaan. Dan budaya itu semakin lama semakin hilang. Mengapa? Karena kita diminta untuk membaca sesuatu yang distandarisasi oleh suatu kurikulum, yang mana kurikulum itu sebenarnya tidak mengakomodasi bakat personal dari setiap anak. Kita semua meyakini kan bahwa setiap anak itu unik. Dengan keunikannya itu seharusnya kita tidak bisa menstandarkan itu. Contohnya seperti ini. Mengapa orang mengatakan Einstein jenius? Einstein jenius di fisika, tapi saya yakin kalau dia disuruh lomba lari, dia akan menjadi orang paling stupid di dunia. Kenapa? Ya karena kita tidak bisa menstandarkan sifat jenius itu hanya di bidang fisika. Einstein jenius di fisika, Cristiano Ronaldo jenius di bidang sepak bola. Dan setiap orang memiliki kejeniusannya di bidangnya masing-masing. Dan kejeniusan orang itu dibunuh sejak dini ketika kita distandarkan bahwa anak SD disuruh belajar Pitagoras. Implikasinya apa? Setiap anak yang baru lahir TK sampai SD itu kan mereka masih umur berapa? Masih umur jagung, dan mereka masih baru mengenal dunia. Kenalkan mereka pada dunia, bukan Anda jejali atau Anda cekoki dengan hal-hal yang sifatnya konseptual yang tidak ada implementasinya dengan realitas. Itu seperti memaksakan RAM 32 GB dimasukkan pada komputer yang kemampuannya itu cuma bisa 1 GB. Jadi anak kecil itu jangan dituntut, jangan dipaksakan untuk mengikuti standar ranking dan lain sebagainya. Mereka akan mengikuti Anda karena apa? Karena mereka terhibur oleh hadiah yang Anda tawarkan atau takut oleh hukuman yang akan Anda berikan pada dia. Oke. Ya. Jadi budaya literasi itu menurut saya membebaskan kita membaca apa yang kita sukai. Anak misalnya suka olahraga, ya membaca literatur olahraga sehingga mereka terinspirasi. Bukan anak SD harus membaca, wah ini loh Einstein hebat, wah ini loh penemu Microsoft hebat, wah ini penemu Apple hebat. Siapa tahu bakatnya bukan di bidang teknologi, mungkin bakatnya bidang olahraga atau bakatnya bidang musik dan lain sebagainya. Dan itu adalah ketersesatan yang abadi menurut saya. Oke, ketersesatan yang abadi. Jadi saya kurang. Oke, sekarang kita lihat jika banyak sekali anak-anak itu yang mereka terdidik dari sistem ranking tadi. Oke, kita tahu kalau misal semua orang itu pasti memiliki kemampuannya sendiri-sendiri. Tetapi sekarang act out-nya ya. Kita lihat sekarang act out-nya. Ada salah satu public figure ini yang dia itu sangat cerdas sekali dan dia itu benar-benar high ambition. Nah, pada akhirnya ya dia berhasil mendapatkan achievementnya, dia menjadi lulusan terbaik di suatu universitas luar negeri terbaik. Nah, di dalam kutipan ceritanya dia benar-benar sangat ambition dan dia itu sangat mengejar sekali yang namanya ranking di kelas. Nah, sekarang ini udah terbukti nih Pak, kalau misal high ranking itu juga bisa berpengaruh dalam masa depannya dia. Sekarang bagaimana? Oke, pertanyaan saya yang paling mendasar adalah apa yang bisa dia berikan kepada bangsa ini? Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan harus bisa diimplementasikan pada realitas. Percuma kita membayangkan tentang konsep surga, neraka dan lain sebagainya dengan cara yang sempurna, kita kuliah mati-matian di teologi dan lain sebagainya, tapi itu tidak bisa mengubah radikalisme berbasis agama di Indonesia misalnya. Jadi artinya kita belajar sesuatu itu adalah untuk dipraktikkan pada realitas, bukan hanya sebagai ajang pamer-pamer kita lulusan ini, kita ranking ini, kita GPA-nya segini atau IPK-nya segini dan lain sebagainya. Mengapa kok saya tadi mengatakan bahwa sistem ranking ini adalah sistem yang membodohi? Pertama gini, kita hanya akan menciptakan orang-orang yang ambisius, yang dalam tanda kutip ya, saya mohon maaf ya, saya harus mengatakan antisosial. Mengapa antisosial? Karena nggak mungkin kita akan mendapatkan ranking 1 kalau kita tidak menjatuhkan orang lain, mau tak mau. Nah, ketaksadaran seperti itu yang akhirnya ingin membuat dia ingin menjadi nomor 1,
menjadi nomor satu secara konseptual, secara ranking tadi, bukan apa yang bisa dia berikan pada masyarakat. Nggak penting Anda lulusan Oxford atau Anda lulusan SD, selama Anda bisa memberikan atau memberikan sumber tenaga Anda dan bermanfaat bagi orang banyak, itulah implikasi dari suatu ilmu pengetahuan. Ada banyak petani, ada banyak orang desa yang menemukan suatu alat dan lain sebagainya, mempermudah panen, mempermudah ini. Itu adalah implikasi nyata dari ilmu pengetahuan. Contoh paling mudah, kita ambil contoh Alibata ya. Alibata dengan cara dia bermain gitar, menemukan tutut nada-nada yang menurut saya itu yang sangat melebihi profesional. Mengapa dia tidak mendapatkan gelar profesor? Karena sekali lagi sistem pendidikan kita hanya akan mendapatkan gelar jika Anda memiliki ijazah atau sertifikat-sertifikat yang achievement tadi. Harusnya kan menyentuh realitas. Orang-orang yang menemukan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi bangsa, itulah profesor sejati menurut saya. Jadi sebenarnya ini tidak penting lagi Anda kuliah di mana atau Anda ranking berapa. Karena saya yakin orang-orang yang tujuannya hanyalah menjadi nomor satu, dia tidak akan bisa memberikan dampak yang begitu masif daripada orang-orang yang tujuannya belajar sesuatu untuk memberikan pengaruhnya terhadap orang lain. Oke, jadi implikasi itu sangat penting sekali dan itu tadi sudah dijawab oleh Pak On. Nah sekarang nih Pak, kita akan masuk ke topik yang lebih mendalam lagi ya. Kita akan mengupas lagi lebih dalam. Sebenarnya itu manfaat yang sangat real itu sebetulnya itu manfaat real dari literasi dari suatu sistem pendidikan itu apa? Pak On tadi kan sudah mengatakan secara general ya kan, misal profesor sejati itu adalah bukan yang bergelarkan profesor, tetapi orang yang sangat bermanfaat bagi nusa dan bangsa itu misalnya. Jadi, nah sekarang ini Pak, mungkin Bapak memiliki suatu contoh yang konkret ya, mungkin bisa disampaikan kepada orang-orang yang menonton di sini, karena pasti yang menonton itu juga seorang edukator gitu loh, dan mereka pasti membutuhkan referensi dari Bapak. Oke, sekarang apa manfaat real konkret dari literasi dalam suatu sistem pendidikan sendiri? Manfaat real atau manfaat nyata ya dari literasi. Sederhananya seperti ini. Semakin tinggi tingkat literasi suatu bangsa, itu pasti akan berpengaruh secara tidak langsung dengan perkembangan peradabannya, dan yang paling pasti peningkatan intelektual etikanya. Bagaimana saya mengatakan hal seperti ini? Anda semua membanggakan bahwa netizen Indonesia itu barbar. Saya rasa Anda jangan terlalu bangga dengan itu, karena ketika Anda membacanya dengan detail, banyak komentar-komentar yang pedas, yang brutal, yang sangat diskriminatif, yang sangat rasis dan lain sebagainya. Kita ambil contoh ya, komentar-komentar di videonya KGI misalnya. Ada begitu banyak komentar-komentar yang menurut saya itu lebih jahat daripada omongannya Fir'aun atau omongannya Abu Jahal. Saya yakin setan kalau ingin menggoda netizen Indonesia untuk berbuat jahat, setan pasti akan minder. Kenapa? Karena setan berpikir ternyata netizen Indonesia lebih setan daripada setan. Persis kayak koruptornya. Jangan dikira koruptor itu nggak intelektual semua. Mereka mendapatkan achievement, gelar dan lain sebagainya, mendapatkan semuanya secara simbolis ya. Karena sekolah kan bukan tanda pernah pintar kan, tanda pernah mendapatkan ijazah. Koruptor digoda setan, korupsi saja 1 triliun. Ternyata koruptornya punya ambisi korupsi 12 triliun. Artinya Indonesia dengan kekurangan literasinya tidak membutuhkan setan, karena mereka lebih setan daripada setan. Nah, tingkat peradaban manusia itu tentu dipengaruhi oleh tingkat literasinya. Nah, literasi di sini itu bukan cuma sekedar kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak. Tentu ilmu pengetahuan itu secara otomatis kita dapatkan ketika kita membaca. Tapi yang paling pasti peningkatan intelektual emosi kita. Jadi masyarakat kita akan menjadi lebih etis dan lain sebagainya. Seperti itu menurut saya. Baiklah. Mungkin saya ingin menambahkan satu hal. Sebagai orang tua ketika anak Anda tidak bisa mendapatkan ranking yang terbaik, maka Anda harus memuji dia bahwa dia telah menunjukkan bakatnya mungkin tidak di bidang matematika misalnya, bakatnya mungkin di bidang olahraga. Kalau misalnya nilai sosialnya rendah, mungkin bakatnya di bidang matematika dan lain sebagainya.
Setiap anak pasti memiliki bakatnya masing-masing, dan setiap dia gagal terhadap sesuatu, mungkin itu bukan keinginannya, atau mungkin dia masih ingin belajar di sana. Oke, baiklah. Tetapi Pak, seperti ini realitasnya. Oke lah, kita katakan kalau misal setiap orang itu memiliki bakatnya sendiri-sendiri. Mungkin yang saya itu bisanya di bahasa Inggris, tapi saya kurang ahli dalam matematika, seperti itu. Tetapi sekarang kita tahu jikalau kita itu harus sekolah selama 12 tahun dan menguasai mata pelajaran lebih dari 13 mata pelajaran. Nah, itu bagaimana? Jika ada satu nilai yang tidak lolos, maka itu akan mempengaruhi kenaikan kelas dia. Okay. Itu menurut Bapak bagaimana? Apakah menurut Bapak itu kita belajar 13 mata pelajaran itu tidak berguna? Okay. Ataukah kita wajib untuk require dari semua mata pelajaran? Jadi intinya gini, tadi saya mengatakan bahwa sistem kita itu yang bobrok, kalau boleh dikatakan bobrok. Ya karena sistem itu yang justru membunuh talenta-talenta itu. Saya tanya, mengapa Indonesia sepak bolanya dengan level antusiasme yang begitu besar, supporternya begitu sangat ambisius, supporternya sangat begitu fanatik, tapi sepak bolanya tidak bisa berkembang. Mengapa? Karena ketika Anda memiliki bakat sepak bola, sekolah di SSB, Anda ternyata masih dituntut untuk mengikuti ujian nasional, ujian bla 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 dan lain sebagainya. Sehingga Anda tidak bisa fokus untuk meniti karir Anda di bidang sepak bola, meningkatkan kompetensi skill Anda atau bakat Anda di sepak bola. Ketika kita itu terbagi-bagi ya, harus belajar ini itu, memang itu baik. Tapi ketika itu menjadi tuntutan atau menjadi standar, terutama standar di tempat kita sekolah ya, dan itu yang akan menjadi suatu disiplin yang akan memberikan tekanan dan akhirnya mematikan bakat dia yang sebenarnya. Jadi sistem itu yang membuat bangsa kita yang akan terus seperti ini. Jadi pertanyaannya, mengapa kita selalu korupsi pemerintahan kita? Ya karena Anda menciptakan sistem yang korup. Sistem korup itu terdidik sejak dini. Misalnya gini, Anda dikasih soal ujian, Anda nggak bisa mengerjakan soal itu, tapi Anda harus lulus dengan nilai standar. Apa yang Anda lakukan? Nyontek. Kita nyontek. Oke. Mental koruptor kayak gitu, itu terjadi karena kita tertekan harus sesuai standar itu. Dan secara tak sadar, secara psikologis, itu akan selalu menumpuk dan menimbun dalam diri kita bahwa kita itu harus mendapatkan untung dan kita tidak boleh terlihat hina di depan orang lain dan lain sebagainya. Jadi apapun kita nggak peduli. Contoh lain misalnya, saya nggak punya bakat mengajar, tapi karena teman saya punya sekolah, ya udah saya daftar aja daripada nggak punya kerjaan. Nepotisme kalau misalnya didukung dengan kompetensinya nggak masalah. Tapi kalau sebenarnya dia nggak punya bakat mengajar, terus hanya demi suatu pekerjaan dan demi gengsi, daripada nganggur atau dipandang orang menjadi guru atau menjadi dosen, dan itu juga yang akhirnya menjadi suatu sistem yang turun temurun dan akan menghancurkan dari dalam. Oke, jadi menurut Bapak ini masih unsolvable ataukah sudah terlaksana? Masih enggak jauh dari terlaksana. Jauh dari terlaksana. Jadi ini Pak, karena ini masih jauh dari terlaksana, apakah Bapak punya pesan untuk para siswa-siswa dan generasi baru pada saat ini? Pesan saya sederhana ya. Jangan berpikir bahwa ilmu pengetahuan hanya dikuasai oleh guru, dosen, ataupun institusi pendidikan. Kalau misalnya Anda gagal di suatu tempat, itu bukan berarti Anda gagal. Anda hanya tidak berada di tempat yang tepat. Jadi coba kelola manage kemampuan Anda atau apa yang Anda miliki di tempat lain yang bisa mengakomodasi atau mensupport, mendukung kompetensi Anda. Jadi jangan dikira kegagalan di suatu lembaga pendidikan itu adalah akhir dari dunia. Karena saya yakin banyak contoh yang bisa menjelaskan bahwa kesuksesan itu bukan hanya dari lembaga atau institusi pendidikan. Anda bisa mengembangkan bakat Anda. Ingat dalilnya, apa yang tidak bisa membunuh Anda itu pasti membuat Anda lebih kuat. What doesn't kill you make you stronger. Everything it's safe. Oke, saya rasa itu aja ya. Karena kita sudah terlalu lama celoteh di sini. Mungkin Mas Sanani bisa menutup video ini. Oke, terima kasih untuk para penonton kali ini. Jangan lupa untuk selalu, jika kalian suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk like. Nggak usah like. Kalau Anda suka, secara otomatis pasti Anda akan like. Kalau nggak suka, otomatis nggak like. Ya pastilah Pak kalau itu. Dan tapi kadang aja ada yang suka tetapi nggak like gitu ya. Itu
Jangan ya. Kalau memang suka ya, itu ada tombol like, tinggal diklik aja. Dan silakan untuk follow dan juga berbagi video ini ke rekan-rekan akademisi lainnya. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa.